ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang insyaallah pagi ini kita bahas, dan mungkin untuk rutinan selanjutnya kita akan membahas tentang beragam hal berkaitan dengan kematian dan beberapa hal munkarat atau munkar yang berkaitan dengan kematian, baik sebelumnya atau di prosesinya atau setelahnya. Kita akan membahas satu persatu dari masalah, dan masalah yang kita akan angkat di pagi hari yang berbahagia ini insyaallah masalah tentang qada'id dain, yaitu menunaikan hutang. Ya, tentang menunaikan hutang. Jazakallah khair. Dan juga jika ada waktu lebih, ya insyaallah kita kalau sempat kita akan membahas sedikit masalah wasiyah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara kesalahan banyak dari kita atau kaum muslimin pada umumnya yaitu masalah at-tahawun fi qada'id dain. Meremehkan dalam masalah menunaikan hutang. Ya, tentu kita tidak perlu merujuk ke orang lain, melainkan mungkin saja diri kita masih tersangkut dengan hutang, baik yang disadari atau tidak. Dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya dalam hadis riwayat Tirmidzi dan lainnya, Rasulullah SAW bersabda, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin, jiwa seorang yang beriman, mu'allaqatun bidainihi, tergantung, tersangkut dengan hutangnya sampai ditunaikan hutang tersebut. Sampai ditunaikan hutang tersebut. Nah, dikatakan oleh As-San'ani rahimahullah dalam kitab beliau Subulus Salam Syarah Bulughil Maram, di sini ada minad dalail, di sini ada dalil atau ada petunjuk dalam hadis ini, annahu la yazalul mayyitu mashghulan bidainihi ba'da mautihi, bahwasanya mayit itu masih tersibukkan dengan hutangnya setelah kematiannya. Jadi mayit masih tersangkut dan tersibukkan dengan hutangnya setelah kematian dia. Maka ini merupakan anjuran betul-betul, bahkan bisa menjadi kewajiban untuk calon mayit. Ya. Nah, berarti kalau calon mayit ya kita semua calon mayit ini, untuk menunaikan hutang.
membayar hutang, dan ini diantara setinggi-tinggi dan sepenting-penting hak yang harus ditunaikan. Nah, dikatakan oleh beliau sebagai peringatan buat kita, wa idza kana hadza fi dainil ma'khudhi bi ridha sahibih fa kaifa bima ukhidha ghasaban wa nahaban wa salban. Ini nasib ya untuk orang yang mukmin, dia wafat dalam keadaan masih berhutang, maka jiwanya masih tergantung pada hutang tersebut walaupun setelah mati. Ini untuk atau dalam konteks hutang yang dia ambil dengan ridho pemilik uang gitu loh. Maksudnya kita ngutang normal, orang pemilik uangnya itu ridho kita ngutang sama dia, maka setelah kita wafat masih tetap kita itu bergantung pada hutang tersebut. Itu nasibnya seperti itu. Lalu bagaimana pula dengan orang yang mengambil harta dengan cara ghasab atau nahab atau salab? Yaitu dengan cara ghasab, dengan cara paksa ngambil harta orang. Ghasab termasuk ghasab tanah, yaitu pajak tanah digeser untuk kepentingan dia. Ini bukan hutang lagi namanya. Maka setelah wafatnya itu akan menjadi kesulitan. Bahkan ini termasuk di antara dosa besar. Hutang itu belum tentu dosa, Pak. Kadang orang kepepet hutang, tapi nggak sempat bayar, mati duluan. Nah, makanya nanti ada penjelasan insyaallah. Lalu bagaimana dengan ghasab? Ghasab itu merampas hak orang lain secara paksa dengan terang-terangan. Ya. Atau melucuti atau mencuri dan seterusnya. Itu lebih dari hutang. Kalau hutang saja terhadap hak orang belum ditunaikan padahal orang itu ridho, dan maksudnya ridho menghutanginya gitu. Itu masih ada masalah nanti setelah kematian, maka apalah lagi kalau ternyata orang tersebut tidak ridho hartanya kita ambil, haknya kita rampas. Ya, maka di sini perlu kita mengajak ya, terutama kalau kita pernah punya pangkat atau jabatan yang ternyata dengan itu kita berbuat zalim, merampas hak orang-orang di bawah kita. Maka ini yang betul-betul nih sebelum kita wafat harus mencari penghalalan terhadap itu semua. Karena kalau udah nafas tidak ada lagi di kandung raga, maka ya urusannya nanti akhirat. Urusan akhirat jadi gimana, Pak? Jadinya nanti naudzubillah amalan baik kita dihibahkan sebagai tebusan hutang. Kemudian ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Majmu' atau di An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Maksud dari hadis ini adalah bahwasanya anna nafsahu mutalabatun bima alaihi, bahwasanya jiwa orang yang berhutang itu akan dituntut selalu dengan hutang tersebut setelah wafatnya. Wa mahbusatun an maqamihal karimi hatta yuqda, dan akan terpenjara, tertahan dari tempat yang mulia di alam sana sampai ditunaikan hutang tersebut. Dan ini beliau mengucapkan ini mungkin dalam konteks hadis yang menyebutkan orang yang mati syahid pun tidak serta-merta bebas dari hutang, gitulah. Nanti ada hadisnya insyaallah. Jadi tertahan dia dari tempat mulianya di akhirat sana atau di alam sana. Tapi kata beliau, la annahu yu'adzab, tidak serta-merta orang yang masih punya hutang ini berarti dia azab di kuburnya gara-gara hutang atau di akhiratnya enggak mesti gitu. Ya. La siyama in kana khalfahu wafa wa awsa bihi, apalagi kalau misalnya ternyata orang-orang di belakang dia, yaitu setelah wafatnya dia itu menunaikan hutang tersebut dan dia telah mewasiatkannya, maka insyaallah ini bukan berarti dia azab. Lalu bagaimana tadi kalau misalnya ternyata
belum kita menunaikan hutang, kita sudah wafat duluan. Dan lebih sulitnya lagi kalau misalnya kita melakukan berhutang, tidak seorang pun tahu kecuali pemilik harta, dan itu pun orangnya jauh, dan itu pun sekarang nggak tahu di mana orang tersebut. Kita wafat duluan. Kita nggak wasiat ke keluarga kita, saya punya hutang sama Pak Fulan sekian, nggak wasiat, tolong tunaikan setelah wafat saya, nggak ngomong gitu. Berarti kan nggak bakal dibayar. Siapa yang membayar? Karena nggak tahu di mana hutangnya. Maka kalau seperti itu kejadiannya, maka qudiya min hasanatihi yaumal qiyamah. Pelunasan atau penunaian hutang tersebut akan diqadha dengan amalan soleh dia. Itu kalau punya ya Pak. Lah kalau nggak punya nanti repot nih. Ya, bisa-bisa dosanya ditimpalkan ke kita gitu loh. Maka dalilnya adalah perkataan Ibnu Umar dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda alaihissalam, "Man mata wa alaihi dinarun aw dirhamun qudiya min hasanatih. Laisa thamma dinarun wala dirham." Hadis riwayat Ibnu Majah dan ini hadis sahih. Barang siapa yang wafat dan dia dalam keadaan masih menanggung hutang dinar atau dirham. Dulu zamannya dinar dirham, dikiaskan dengannya barang mata uang sekarang ya. Ya. Maka kalau mati dalam keadaan seperti itu, maka akan diqadha dengan kebaikan-kebaikan dia. Salat subuh pahalanya besar. Ternyata di akhirat pahala salat subuh tersebut buat bayar hutang. Itu bisa terjadi. Kenapa kok pakai amalan laisa thamma dinarun wala dirham? Karena pada hari kiamat tidak ada dinar, tidak ada dirham. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, An-Nasa'i dan Al-Hakim dari Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu, beliau bercerita, khatabana Rasulullah SAW. Suatu hari Rasulullah SAW berkhutbah di depan kami. Maka beliau kemudian menyeru begini, "Ha huna ahadun min bani fulan." Apakah di sini ada seseorang dari bani fulan, keturunannya fulan? Wala falam yujibhu ahad. Enggak ada yang jawab. Lagi-lagi beliau kemudian berteriak, "Ha huna ahadun min bani fulan." Adakah seseorang di sini dari keluarganya Bani Fulan? Falam yujibhu ahad, enggak ada yang jawab. Lagi-lagi beliau bertanya sampai ketiga kalinya, "Ha huna ahadun min Bani Fulan?" Siapa di sini yang merupakan keluarganya Fulan? Ada enggak? Faqama rajulun, ada seorang pria kemudian berdiri bangkit dia. Maka dia berkata, "Ana ya Rasulullah." Saya ya wahai Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Ma mana'aka an tujibani fil marratainil ulayain?" Apa yang mencegah kamu untuk menjawab saya di dua seruan pertama saya tadi? Kok baru sekarang kamu bangkit? Dari tadilah. Ya kan? Baru ketiga kamu baru bangkit. Maka kemudian kata Nabi SAW, "Inni lam anwihi bikum illa khaira." Saya tadi menyeru mencari keluarga Bani Fulan ini, tidaklah saya lakukan itu kecuali untuk kebaikan, kata Nabi SAW. Inna sahibakum ma'surun bidainihi. Sesungguhnya saudara kalian ini yang telah wafat, dia tertawan dengan dainnya, dengan hutangnya. Maka saya cari ahli warisnya atau keluarga terdekatnya. Gitu loh. Kalau Nabi SAW tahu, Allah Ta'ala beritakan yang gaib ini gitu loh, untuk konteks tersebut. Maka kata Samurah, "Falaqad ra'aituhu adda anhu hatta ma ahadun yatlubuhu bisyai'." Maka kemudian pria tersebut, keluarganya Fulan itu, keluarganya mayit, aku melihatnya dia telah menunaikan seluruh hutang mayit, sampai tidak ada lagi orang yang menuntut mayit tersebut. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Inna sahibakum hubisa ala babil jannati bidainin kana alaih." Sesungguhnya saudara kalian
itu ditahan dari pintu surga. Jadi nggak bisa masuk surga dulu. Sebab apa? Dengan sebab hutang. Ya. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan, fa in syi'tum fafduhu. Kalau kalian pengen, wahai orang sekalian, wahai keluarga sekalian, maka tunaikanlah hutang mayit ini. Wa in syi'tum fa aslimuhu ila azabillah. Tapi kalau kalian juga pengen, silahkan kalian serahkan hutangnya ini ke azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dikhawatirkan sebagian hutang itu menjadi dosa. Disebabkan sengaja enggak dibayar-bayar, padahal dia kaya, punya uang, bisa bayar. Ini problematika banyak dari orang Indonesia, yang mana orang yang berhutang itu lebih galak daripada yang memberi hutang. Ya, jalan-jalan bisa kemana, ya, tetapi bayar hutang nggak mau. Dan orang yang menghutangi, sahibuddin, pemilik uang, itu juga punya kontaknya, dan dia punya kontaknya. Jadi sama-sama punya kontak masing-masing dan bisa ngelihat status WhatsApp masing-masing. Hutang punya, tapi tiap hari update travel dan wisata kemana-mana. Ini suatu kekonyolan nih. Pas ditanya, wah masya Allah, akhi, bayar hutangnya lah, antum udah bisa ke Cianjur, bisa ke sini, bisa ke sana. Maka kata orang itu, afwan, belum ada duitnya. Nah ini buat wisata, pandemi lagi. Ada duitnya, giliran bayar hutang nggak ada duitnya. Padahal wisata bisa, belum tentu wajib, sunnah pun belum tentu, bahkan bisa menjadi makruh, bahkan bisa menjadi haram. Kenapa haram? Karena ada tanggungan hutang yang belum dibayar. Haram dia pergi wisata, harus bayar hutang dulu. Kalau emang dia janjikan itu, ya, kalau emang dia janjikan bulan ini saya mau bayar sekian, tapi nggak bayar, padahal ada duitnya, maka dia haram menghabiskan dana kepemilikannya untuk sesuatu yang bukan wajib, yaitu bukan hutang, membayar hutang. Begitu jemaah sekalian rahimakumullah. Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitab menyebutkan, in kana al-wafa'u yata'akhkhar sa'ala ghurama'ahu an yuhalliluhu wa yahtalu bihi 'alaihi wa ardahum minhu bi ayyi wajhin kana. Al-Imam Syafi'i memberikan solusi yang bagus sebenarnya, walaupun tidak harus seperti ini, ya. Kata beliau, kalau ternyata bayar hutangnya mundur sampai dia mati duluan, ya, belum kebayar hutangnya, maka kalau bisa kerabatnya itu meminta kepada para ghurama, yaitu orang-orang pemilik hutang, pemilik hutang mayit ini gitu loh, ayyuhalliluhu, untuk menghalalkannya gitu. Jadi boleh. Misal kita wafat, ternyata kita punya hutang pada Pak Fulan, 3 orang misalnya. Ternyata belum ditunaikan, sama Pak Fulan A 1 juta, sama Pak Fulan B 5 juta, sama Pak Fulan C 10 juta misalnya. Nah, boleh keluarga kerabat sebelum bayar hutang, membayarkan untuk mayit, bilang ke para pemilik uang ini, Pak A, ini mayit ini punya hutang sama sampean 1 juta. Apakah Bapak berkenan untuk menghalalkannya? Gitu ya Pak ya. Kalau ternyata beliau nggak berkenan, nggak bisa Pak, sekarang 1 juta itu lumayan besar, saya juga butuh, kata pemilik hutang. Maka ya harus ditunaikan. Ini 1 juta Pak, ya, pembayar hutang. Datang ke Pak B yang tadinya mayit punya hutang 5 juta terhadapnya. Maka boleh ditanya, mentahlil namanya. Ya, mentahlil. Boleh nggak ini 5 juta dihalalin buat mayit, diikhlasin gitu. Oh, enak aja 5 juta diikhlasin, kata Pak B. Ini hutang udah bertahun-tahun nggak dibayar-bayar. Saya nunggu-nunggu mati duluan dia, gitu kan. Enggak lah, saya pengen bayar aja lah, dibayar. Maka dibayarlah oleh keluarga terdekatnya. Terus Pak C 10 juta minta dihalalkan pula gitu. Boleh nggak Pak 10 juta dihalalkan untuk mayit? Masya Allah, udah saya halalkan, saya ikhlaskan, kata yang 10 juta. Ya. Wah Masya Allah Pak, yang 1 juta nggak mau halalin, yang 5 juta nggak mau, ini 10 juta mau halalin, kenapa Pak? Karena dia itu misalnya, ya,
dulu pernah ngajar saya tajwid, saya merasa punya hutang budi sama dia, maka walaupun hutang dia 10 juta, bagi saya ilmu yang dia berikan itu lebih bermanfaat. Nah, gitu. Bisa seperti misalnya ternyata yang berhutang ini ustadz misalnya. Nah, gitu. Ya. Tapi bukan saya loh Pak ya, jangan buat saya. Nah, itu boleh meminta tahlil pakai hak, bukan tahlil, yaitu penghalalan oleh kerabatnya kepada pemilik hutang. Tapi kalau nggak dihalalin sama pemilik hutang, ya jangan dianggap halal, bayarin gitu. Kasihan mayitnya. Ya. Maka kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim, wa qada'ud dain 'anil mayyiti ajma'atil ummatu 'alaihi. Menunaikan hutang untuk mayit itu para umat ulama itu bersepakat atas syariat tersebut, boleh ditunaikan, bagus. Wala farqa baina an yaqdihi anhu warithun aw ghairuhu, tidak ada beda antara yang menunaikannya baik dari ahli waris maupun selain ahli waris. Kalau dari ahli waris kan berarti kan kerabat terdekat ya, yang paling dekat sama dia. Misalnya wafat nih bapak-bapak ini, ternyata ada istrinya ya, maka istrinya karena masih cinta ya, terus cinta sama suaminya, sama mayit ya, suaminya almarhumnya. Nah, maka ditunaikanlah oleh sang istri dengan uangnya istri misalnya. Boleh. Masyru', disyariatkan, bagus itu, sedekah atas nama mayit dengan cara menunaikan hutangnya. Atau selain ahli waris, bahkan orang jauh misalnya. Ya. Jadi mayit ini wafat, kemudian ternyata yang menunaikan hutangnya muridnya misalnya. Yang bukanlah keluarga terdekatnya, bukan. Muridnya orang jauh dari kerabat lain. Tapi karena mungkin muridnya ini merasa ustadznya punya jasa, maka ditunaikan hutang misalnya. Maka ini tidak ada beda, semuanya tetap sah. Semuanya tetap sah. Cuman yang lebih dianjurkan tentu orang terdekat yang membayar hutangnya. Ya. Maka dengan ini sah. Fayabra'u bihi bila khilaf. Maka mayit tersebut kalau sudah ditunaikan sama siapapun, maka tetap telah bebas dari hutang tersebut. Ya. Syekh Masyhur bin Salman hafizahullah dalam kitab beliau ini menyebutkan, fa ya ibadallah ittaqillah, wahai hamba Allah, takutlah kamu kepada Allah. Wa badir bi qada'i dainika qabla fawatil awan, bergegaslah untuk melunasi hutangmu sebelum luputnya waktu. Ya, wa iyyaka an tu'arida hasanatika lidhiya' atau lidhiya'. Maka jangan sampai engkau itu menghantarkan kebaikan-kebaikanmu kepada kesia-siaan. Yaitu kebaikan bakal kita tebus dengannya untuk memenuhi hutang kita di akhirat. Ya. Jadi ingat di hari akhir nanti, yaumul la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari itu enggak bermanfaat lagi harta ataupun anak. Ya, kecuali yang Allah Ta'ala yang datang kepada Allah Ta'ala dengan qalbu yang selamat. Jadi ikhwah sekalian, wajib sekarang ke ahli waris ya. Wajib atas ahli waris untuk mengetahui bahwasanya siapapun yang mati dari orang terdekat nih, kerabat nih, dan ternyata dia telah bersikap tafrid, yaitu meremehkan dalam urusan zakat misalnya. Lebih-lebih kalau sekarang ini zakat perdagangan. Nah, kalau zakat fitr itu biasanya ditunaikan sekeluarga, itu umumnya normal lah gitu. Nah, ini yang zakat dagang, zakat pertanian dan seterusnya. Zakat perdagangan nih ya, atau zakat kepemilikan tabungan misalnya. Sudah 10 tahun gak pernah menunaikan zakat padahal sudah mencapai nisab. Haulnya sampai 10 tahun gak pernah. Maka di sini sebenarnya kalau kita nih Pak, pedagang besar, pemilik saham atau investasi, atau memang pemilik toko yang memang
modalnya itu bisa ratusan juta misalnya. Setahun kita lihat pembukuannya bagaimana, labanya dan seterusnya, tunaikan zakat. Kalau sampai 5 tahun nggak tunaikan zakat, itu sebenarnya masih punya hutang sama orang-orang mustahik zakat. Wafatlah kita kemudian dan masih ada hutang 5 tahun zakat. Beneran loh Pak, dan ini musibah yang nggak disadari banyak dari kita. Sekarang lihat rekening tabungan kita berapa jemaah sekalian. Mohon maaf ini saya nggak bermaksud menakut-nakuti, tapi emang kita harus takut Pak. Rekening kita lihat dah berapa saldonya ya. Istri-istri kita misalnya kalau belanja, narik duit di ATM gitu kan, mau belanja, saking banyaknya digitnya sampai pas ngambil ATM harus nyamping badan biar orang di belakang yang antri ngeliat dia tuh kaya, saking songongnya gitu. Tapi udah 10 tahun gak pernah menunaikan zakat dari penghasilan dari tabungan tersebut. Digitnya banyak Pak, sampai mungkin miliaran, bahkan sampai dijuluki sultan, maafnya sultan di YouTube ya, nggak menunaikan zakat. Misalnya bertahun-tahun itu tuh hutang terhadap mustahik zakat, dan pasti akan kena hisabnya nanti di akhirat. Jangan merasa selamat gitu aja, ditagih sama Allah, ditagih. Dan di akhirat nanti nggak ada duit, berarti bayarnya pakai apa? Pakai amalan soleh. Itu dia. Udah amalan solehnya nggak banyak lagi. Nah kan hutang zakatnya banyak. Maka ahli waris nih, kerabat nih, kemudian mereka, wah ini bapak nih udah 5 tahun nggak bayar zakat, padahal penghasilannya gede. Ya. Dan juga jangan merasa, oh saya kan ini dana pensiunan. Dana pensiunan masuk penghasilan pribadi, masuk tabungan. Kalau di atas nisabnya kena zakat. Waduh gimana saat saya udah 10 tahun kayak gini, nasib saya besar duit saya, tapi saya nggak tahu gimana. Nah, Bapak prediksikan aja berapa tiap tahun lo berapa. Coba diprediksikan aja, nggak harus detail karena kan lupa berapa tahun. Tunaikan Pak sebelum wafat. Karena kalau kita wafat nih 10 tahun nggak tunaikan zakat penghasilan, maksudnya zakat penghasilan ini yang telah di atas nisab tiap tahun, nggak kita tunaikan, itu akan menjadi beban kewajiban untuk ahli waris Anda. Mereka wajib untuk menunaikan ini, gitu loh. Masalahnya sekarang ahli waris ini ngerti nggak dengan syariat ini gitu. Waduh, nggak ngerti. Coba pikir aja anak istri kita ngerti nggak dengan syariat dan ngerti nggak berapa nominalnya. Malah justru jangan-jangan nggak ngerti mereka takutnya malah nggak mikir buat bayarin buat babe. Yang penting kalau bayar buat babe ntar kita kurang dong warisannya. Nah kan kira-kira gitu kan ahli waris tuh. Akhirnya apa? Nggak ditunaikan. Nah, terancamlah kita kemudian apa? Dan ada ancaman khusus juga untuk orang yang enggan membayar zakat. Ada ancaman khusus gitu. Dan terancam ditahan dari masuk surga. Amalnya banyak. Salat subuhnya menjiwai. Terus selalu berjamaah di masjid. Enggak pernah saf kedua, tapi ngutangnya banyak. Nah ini mohon maaf gitu loh. Hati-hati jemaah sekalian. Kita boleh punya mobil, punya apa, parlente dan seterusnya, tafadhol dunia. Tapi kalau enggak menunaikan kewajiban untuk mustahik zakat, ini yang repot nanti, gitu. Nih, saya ingatkan untuk diri saya dan juga jemaah sekalian. Sebelum habis nafas kita, ya. Nah, juga dalam masalah nazar, ya nazar. Pernah enggak kita nazar kepada Allah, kalau saya lulus ini misalnya, saya bernazar saya akan puasa
Senin Kamis selama setahun penuh misalnya. Nah, ini juga hutang, dan ini hutangnya terhadap Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqdullah fahuwa ahaqqu bil wafa, fadainullahi ahaqqu an yuqda." Tunaikanlah hutangmu kepada Allah, karena hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk ditunaikan. Hutang kepada Allah lebih berhak untuk ditunaikan. Makanya jangan sembarangan nazar, Pak. Yang kata Nabi SAW, tidaklah orang bernazar kecuali orang pelit aja itu. Baru mau taat kalau Allah kasih sesuatu. Kemudian kafarah tertentu ya, seperti kafarah zihar, kafarah membunuh, kafarah yamin sumpah, ya, atau kafarah karena menjima istrinya di siang hari bulan Ramadan dengan sengaja, puasa 2 bulan berturut-turut misalnya. Kemudian belum sempat puasa atau kafarah, udah wafat duluan. Nah, ini juga diperhatikan oleh para ahli waris nih, ya. Dan seterusnya jemaah sekalian. Nah, Tawus, Al-Hasan Al-Basri dan lainnya, dan Az-Zuhri mengatakan, inna az-zakata tukhadhu min ra'si malil mayyit wa kullu syai'in wajib fahuwa min jami'il mal. Dan ini perkataan Imam Syafi'i dan Ahmad dan lainnya. Seorang bapak kalau nanti wafat dan meninggalkan hutang zakat, padahal bapak ini tajir, kaya, masya Allah, tapi nggak pernah mau bayar zakat, padahal sudah di atas nisab, sudah mencapai nisab dan lebih. Maka setelah wafatnya diambil dari harta modal warisannya itu untuk membayar zakatnya. Lah bagaimana Ustaz kalau misalnya nih saya wafat, alhamdulillah ada tabungan 500 juta, anggap 500 juta. Itu tabungan pribadi, bukan milik istri, bukan pribadi gitu misalnya. Dan saya punya properti ini, rumah, tanah milik saya, rumah milik saya, atas nama saya. Saya punya mobil, saya punya motor, dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Misalnya saya wafat, saya udah punya kekayaan ini, yaitu tabungan ratusan juta sejak tahun 2010, berarti 10 tahun, dan belum pernah setetes pun saya bayar zakat. Berarti ini kan 10 tahun berjilid-jilid itu belum punya hutang zakat terhadap mustahik. Gimana nih Pak? Wafat ya, wafat kemudian. Dan oke lah, sebelum wafat kerabat dikumpulin dan mereka tahu Mbak Be punya hutang. Hutang apa Be? Masa kayak gini punya hutang? Iya, hutang zakat. Nah, gitu kan, hutang zakat. Maka kemudian setelah wafatnya, setelah 10 tahun hutang zakat saya, nggak boleh ahli waris itu langsung membagi itu semua, nggak boleh, haram. Harus ngapain dulu dong? Tunaikan wasiat ini, atau tunaikan hutang ini yang diwasiatkan. Makanya kata Allah Ta'ala dalam An-Nisa, surat An-Nisa, dalam beberapa ayat pembagian harta waris, selalu Allah katakan min ba'di wasiyati yusa biha audain, min ba'di wasiyatin tusuna biha audain, min ba'di wasiyatin tusina biha audain. Itu pembagian harta waris itu baru dilakukan setelah menunaikan wasiat dan juga hutang kalau ada. Dan ternyata bapak ini ada hutang, apalagi diwasiatkan bapak ini, tolong bayarkan buat bapak hutang zakat bapak 10 tahun, mumpung belum meninggal nih saya wasiat misalnya. Ternyata dikalkulasikan wajib, ahli warisnya wajib konsultasi habis itu. Nggak boleh langsung udahlah bodo amat lah itu kan udah kita langsung bagi-bagi aja. Haram. Dan ahli waris ini memakan harta haram nih sebagiannya nih gitu. Maka kemudian diperhatikan berapa kira-kira jumlahnya, ditaksirlah 10 tahun itu ya.
berapa persennya, kemudian ternyata terkumpul 10 tahun ini belum bayar, digabung dikalkulasikan kisaran misalnya saja, misal digabung jadi 100 juta. Maka 100 juta ini disebarkan ke mustahik zakat, ya. Bukan ke pembangunan, ke mustahik zakat. Mustahik zakat. Karena ini asli bukan uang haram gitu loh. Hak mustahik. Baru sisanya itu dari properti dan juga uang, disitulah kemudian ahli waris. Mereka silahkan menikmati dengan bagian-bagian yang sudah ditentukan oleh syariat Islam. Begitu jemaah sekalian. Orang kondisinya normal aja, nggak punya hutang aja banyak yang berselisih kok antara anak dengan ibu dan seterusnya, antar saudara bahkan. Apalagi kalau ada kondisinya punya hutang, ini lebih berselisih lagi. Itulah mengapa jemaah sekalian dari awal kita itu harus dituntut untuk takut sama Allah dan ikut sunnah Rasul. Supaya paham konsekuensinya, paham syariat. Ya begitu. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, masalah wasiat. Ya walaupun waktunya kita tinggal nggak begitu lama lagi, masalah wasiat perlu kita sedikit lantunkan di sini. Meremehkan dalam masalah wasiat dan salah paham tentang masalah wasiat. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ma haqqum ri'in muslimin yabitu lailataini wa lahu syai'un yuridu an yusi fihi illa wa wasiyatuhu maktubatun 'inda ra'sih." Tidaklah hak seorang muslim yang dia bermalam 2 malam, yaitu hidup selama 2 malam, dalam riwayat lain yabitu lailatan aw lailatain, walaupun semalam saja ataupun 3 malam dalam riwayat lain, dan ternyata dia ada sesuatu yang ingin dia wasiatkan, melainkan wasiat tersebut tercatat di kepalanya. Maksudnya enggak saya catat di sini, enggak mungkin bukan begitu maksudnya. Artinya begini, sampean kalau misalnya berwasiat, baik wasiat dari segi maknawi atau materi. Wasiat itu ada yang maknawi, ada yang materi, Pak, madi. Ada wasiyah maknawiyah, ada wasiyah madiyah gitu loh. Wasiyah maknawiyah itu maksudnya usikum wa nafsi bitaqwallah gitu. Saya berwasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, itu wasiat maknawiyah. Atau seorang pesakit yang mau wafat misalnya bilang ke orang-orang di sekitarnya, saya wasiatkan kalian untuk senantiasa mempelajari bahasa Arab. Nah ini wasiat maknawiyah, ya Pak ya. Saya wasiatkan kamu sabar ngadepin anak, ini wasiat maknawiyah. Ada wasiat materi, madiyah, ya, yaitu wasiat berkaitan dengan materi. Saya wasiatkan setelah sepeninggal saya tolong wakafkan 5% dari harta Bapak untuk pondok tahfiz misalnya. Ternyata dia punya lahan banyak berapa ratus hektar, 5% aja gitu. Nah ini wasiat materi gitu loh, ya, berkaitan dengan materi, ya. Nah seseorang kalau berwasiat seperti itu, maka termaktub, tertulis di kepalanya, artinya wasiat tersebut sah. Makanya dikatakan oleh Syekh Masyhur, fal wasiyatu laysat mukhtassatun bil marda. Nah ini penting nih. Wasiat itu bukan khusus untuk orang yang sakit saja. Nah ini penting nih Pak, diketahui Pak. Banyak orang salah paham tentang wasiat. Wasiat itu enggak khusus dilakukan oleh orang sakit saja atau orang yang mati. Wa man hum ala firashil maut, atau orang yang sedang di atas pembaringan, yang bentar lagi mati, lagi sakaratul maut. Wasiat, iya itu wasiat. Tapi enggak khusus buat orang-orang seperti ini saja. Ya. Melainkan orang yang sehat pun dalam kondisi seperti ini, wasiat dianjurkan, boleh, fadhil. Apalagi berkaitan dengan hak-hak manusia. Wa in kana hadza wajiban fi haqqihim in kana fi dhimmatihim dainun aw wadi'ah. Nah, memang dikhususkan, ya, sebagian ulama mewajibkan orang yang sakit keras,
sakit yang dia prediksikan bakal mati dengan sakit itu, atau orang yang sedang di pembaringan menuju kematian, diwajibkan untuk berwasiat jika dia memiliki tanggungan hutang atau titipan. Nah, ini perlu dipahami, Pak. Kalau dia punya tanggungan hutang atau titipan dan dia dalam keadaan sakit keras dengan sakit yang menuju kematian, maka wajib dia untuk menyampaikan wasiat supaya kerabat pada tahu saya punya utang gitu. Baik dengan lisan maupun dengan tulisan. Atau bukan hutang melainkan wadi'ah, titipan. Ya, bilang ke istri, saya itu buku 10 pieces yang ada di kamar, buku ini itu bukan punya bapak. Itu titipan ini misalnya. Itu wakafan umat. Kasih tahu. Wadiah. Karena namanya titipan itu bukan milik kita, bukan milik ahli waris juga, tapi milik sahibnya, yaitu orang yang menitip. Atau dia dititipkan ke siapa? Tergantung tujuannya ke siapa. Jadi kalau misalnya nih Pak, saya misalnya seorang ustaz nih. Ya. Kemudian Bapak mewakafkan kepada saya, mewakafkan di sini untuk umat melalui saya. Ustaz, ini saya punya dana untuk dakwah. Saya kasih dana ini 500 juta. Masya Allah, Ustaz dikasih kayak gitu 500 juta buat dakwah. Nggak tahu nih, kalau Ustaznya jujur alhamdulillah. Tapi kan namanya duit kan nggak kenal mau nggak ya. 500 juta Pak. Waduh, saya juga kadang mikir-mikir juga, ya kalau dapat segitu buat apa gitu kan. Saya nggak punya pesantren. 500 juta ya. Ya, tiba-tiba ustadznya habis itu nikah lagi. Nah, ini berarti curiga nih, ada apa nih? 500 juta Ustaz. Buat apa Pak? Pokoknya ini khusus buat dakwah. Berarti kan bukan buat konsumsi pribadi kan Pak ya? Karena wakaf ini uang nih, wakafkan, menurut sebagian ulama sah mewakafkan uang untuk digunakan untuk maslahat dakwah. Ya, apapun yang berkaitan dengan dakwah, bukan pribadi, bukan buat jalan-jalan beli soto, beli ricis, beli apa. Enggak, bukan buat itu. Ya. Pokoknya yang berkaitan dengan dakwah dan maslahatnya gitu. 500 juta. Kalau ustadznya kemaruk ini repot ini urusannya. Hilang udah duitnya. Tapi insya Allah misalnya ustadznya jujur, takwa sama Allah, takut sama Allah. Maka sebelum wafat masih ada sisa 250 juta. Karena ini wakaf titipan, bukan hibah, bukan hadiah, bukan sedekah buat dia, bukan. Wakaf titipan untuk dakwah, dikasih tahu tuh ke istri, anak, orang terdekat. Di rekening Babe ada sekitar sekian ratus juta. Ketahuilah 250 jutanya itu adalah wakaf titipan buat dakwah, bukan punya Babe. Jangan diambil buat warisan, nggak boleh. Itu kasih buat dakwah, kasih ke ustadz-ustadz yang lagi dakwah. Nah ini nih di antara contoh Pak. Ini namanya wadiah, titipan wakaf. Ya. Kalau bisa kata Imam Syafi'i, mal hazmu wal ihtiyatu lil muslimi illa an takuna wasiyatuhu maktubatun indah. Yang paling ihtiyat, hati-hati, waspada dan sungguh-sungguh bagi seorang muslim adalah wasiatnya tertulis. Kalau bagusnya tertulis, karena kalau cuma terlisankan khawatirnya ada yang ngubah-ngubah lafal, ya teks, bukan teks apa, lafalnya diubah. Kalau tulisan kan jelas. Atau ada naibnya, ada wakilnya, dia lagi sakit gini nggak bisa nulis, tolong tuliskan buat saya surat wasiat saya, ditulisin sama wakilnya atau keluarganya, ditulisin kemudian dicek lagi. Oke, benar, dah gitu. Itu lebih afdol, ya. Dan ada yang harus diperhatikan bahwasanya al-wasiyatu la tusra'u fil malil haram. Wasiat itu tidak sah, tidak disyaratkan, tidak ada syaratnya
wasiat dengan harta haram, nggak bisa. Karena harta haram yang wajib itu adalah dikembalikan ke pemilik asalnya, bukan diwasiatkan. Lah enak aja diwasiatin, kan bukan punya dia gitu. Ya enak aja. Ya contoh, saya wasiatkan rumah tetangga saya buat kalian semua. Ya nggak bisa lah. Ya nggak sah. Nah kalau sekarang kita punya harta haram, misalnya, saya nggak ngomong bapak-bapak punya, misal saja ada harta haram kita punya, entah hasil apalah, korupsi atau apa misalnya, nggak boleh diwasiatin. Maksud diwasiatin untuk apa gitu? Ini untuk pembangunan ini, nggak boleh, nggak boleh. Tapi katakan dengan jujur, maaf dulu bapak korupsi 3 miliar lah, ini repot ini kalau ini, ya 3 miliar, waduh pak, kok dikasih tahu ke kita gitu? Coba nggak dikasih tahu ke kita, kita ambil itu duit. Tahun 3 miliar itu serahkan ke pemiliknya, negara atau apalah nanti biar coba tolong kasih tahu. Ya, begitu. Jadi nggak boleh mewasiatkan harta yang bukan milik kita atau haram. Ya dulu kita ambil, dulu kita, nggak boleh. Bagaimana kalau misalnya punya banyak harta hasil dari japrem, jatah preman? Ya, dia punya banyak preman yang narik duit di terminal atau di pasar, ya gitu. Kan ada tuh orang-orang seperti itu tuh, nafkahnya tuh, perutnya tuh terisikan dengan harta seperti itu gitu loh. Ada, ya nggak usah kita sebutin orangnya gitu kan. Nah itu gimana tuh? Haram pak. Pas sakaratul maut wasiat, seluruh tabungan dari hasil dari teman-teman ini japrem ini saya wasiatkan untuk pembangunan masjid. Nggak boleh, nggak boleh. Lah terus gimana? Karena ini japrem kan ya sebenarnya semi malak, haram. Terus mau dikemanain? Jangan dikemasjidin, kasih ke pembangunan umum karena ini uang umum aslinya. Kenapa nggak boleh ke masjid pak? Loh, gini loh. Dulu di zaman jahiliyah aja pembangunan Ka'bah, renovasi Ka'bah itu orang-orang jahiliyah loh, musyrikin loh. Itu mensyaratkan yang mau sedekah untuk pembangunan Ka'bah nggak boleh dari harta haram. Loh, orang musyrikin jahiliyahnya aja itu selektif. Lah masa kita kemudian yang muslimin sehat gini nggak selektif? Ya gitu pak. Ya semoga sedikit atau banyaknya bermanfaat untuk anak pribadi dan juga jemaah sekalian. Semoga Allah Ta'ala wafatkan kita dalam keadaan bebas dari hutang dan juga bersih dari dosa dan dalam keadaan husnul khatimah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ya pak, yuk silakan. Hutang negara pak? Oh enggak, itu tanggung jawab negara itu. Wala taziru waziratu wizra ukhra pak, yaitu seseorang tidak mendapatkan dosa karena dosa orang lain. Maka ini tanggungan kemajmuan negara. Artinya yang akan menjadi penanggung jawab adalah orang yang sedang menjabat di bidang tersebut ketika itu. Ya siapapun namanya itu. Ya begitu pak. Jadi rakyat ini nggak ada urusan pak dengan itu. Ya karena apalagi rakyat mikirin kayak gitu, yang mana mikirin warung aja susah pak, apalagi mikirin negara. Jadi itu urusan mereka, urusan orang yang sedang bertanggung jawab dan bertugas pada masa tersebut gitu. Bagaimana kalau kepemimpinan yang lalu mewariskan hutang? Nah itu saya nggak tahu juga tuh. Ya semuanya aja dah, itu nanti akan ada hisabnya. Wallahu a'lam. Insyaallah kita nggak kena apa-apa pak untuk masalah itu. Toh negara. Ya begitu jemaah sekalian. Khalas, ya silakan Pak. Memastikan lagi kan, jika ternyata misalnya seorang ayah itu berutang untuk membangun sebuah rumah kan, itu kan rumah itu buat keperluan keluarganya. Nah, Ya. ketika dia meninggal, keluarganya juga nggak mampu untuk bayar utang kan. Keluarganya punya dosa juga kata termasuk kita apa kalau nggak mau menjual rumah itu bayar utang tersebut. ya. Yang kedua kasus begini kan. Satu dulu Pak, nanti saya lupa Pak. Jadi
keluarga itu rumah masih nyicil gitu ya. Nah, masih nyicil dan ya belum lunas sepenuhnya gitu. Wafat duluan gitu kan. Nah, ini kan rumah ini milik bapak, rumah milik bapaknya. Tapi masih ngutang, tapi tetap milik, Pak. Tetap milik. Hah? Gimana, Pak? Kalau dibayar? Itulah repotnya saya alhamdulillah nggak punya hutang kayak gitu, Pak. Tapi coba seperti yang tadi, itu rumah milik, warisan, betul warisan. Maka ahli waris ini pengen ngapain nih? Dan itu kan belum lunas. Nah, apakah rumah ini mau dijual secara total? Kemudian sebagian hasil penjualannya untuk pelunasan rumah itu boleh. Dan sebagiannya untuk jadi warisan, itu boleh. Atau tetap seperti itu gitu loh. Maksudnya rumah ini masih dibayar cicil oleh mereka. Itu tetap menjadi kewajiban. Tetapi konteksnya tadi keluarga ahli waris ini nggak bisa bayar misalnya. Nggak kuat bayar walaupun mereka kemajemukan satu keluarga nggak kuat bayar. Maka di sini wallahu a'lam dijual aja itu rumah dan bebaskan hutang tersebut, itu lebih afdol. Nah, sisa separuh dari atau sebagian dari hasil penjualan mungkin untuk ngontrak. Wah, tapi saya nggak mau ngontrak, Pak. Gengsi lah, masa ngontrak? Lalu dulu kita punya rumah. Ya gengsi di dunia, nanti di akhiratnya gimana gitu kan? Ini kan urusan akhirat juga gitu. Itu salah satu solusi. Mungkin ada solusi lain, misalnya ngutang sama orang lain, gali lubang tutup lubang. Nah, tapi ini nggak recommended. Gitu, Pak ya. Seperti yang kedua, Pak. Yang kedua, kasus wasiat seorang ayah sakit, akhirnya dia mewasiatkan kalau saya meninggal salah satu aset aset itu tanah atau rumah sebagian saya mewasiatkan ke masjid, infak ke masjid gitu. Nah, ternyata setelah meninggal yang megang harta ini kan seorang istri kan. Nah, istrinya nggak menjalankan wasiatnya, dosa ini istrinya sama suaminya atau ya Pak? Oh, jadi gini. Jadi kasusnya kalau misalnya bapak ini sebelum wafatnya berwasiat salah satu propertinya diwakafkan untuk masjid gitu ya. Properti atau uang liquid, Pak, uang cair? Uang cair kan properti dijual kan. Oh, gitu ya. Dijual nanti sebagian ke masjid. Ya. Terus ternyata istrinya nggak ngomong. Itu istri sebagai saksi ya, gitu kan. Tapi nggak ngomongin ke ahli waris yang lain atau setelah wafatnya. Maka ini pertama dilihat dulu seberapa kepemilikan bapak tersebut. Kalau ternyata properti tersebut itu melebihi 1/3 dari seluruh harta peninggalan bapak, maka wasiat ini tidak sah. Gitu, Pak ya. Kalau properti tersebut lebih dari 1/3 dari keseluruhan harta sang bapak, maka wasiat tersebut terlarang dan tidak sah. Jadi bapak itu cuma punya 2 rumah. Satu rumah untuk keluarganya dan satu rumah kosong di samping masjid misalnya gitu kan. Itu cuma dua-duanya hartanya bapak itu. Mau meninggal bapaknya berwasiat. Tolong rumah yang di dekat masjid punya bapak diwakafkan untuk masjid. Berarti sekarang harta bapak tinggal apa? Rumah mereka ini aja gitu. Dan kalau ditakar ini setengah gitu loh, maka tidak sah wasiatnya. Maka sang istri juga nggak masalah untuk menyembunyikan wasiat tersebut karena memang tidak sah. Tapi kalau misalnya kasusnya bukan seperti itu, melainkan beliau punya harta banyak, miliuner dan seterusnya lah pokoknya, itu hanyalah sekian serpihan dari harta beliau, maka nggak boleh disembunyikan. Nah, ada di surat Al-Baqarah itu, Pak, di sebelum ayat tentang puasa. Faman khafa min musin janafan aw ithman fala ithma alaihi. Di surat Al-Baqarah itu, Pak. Al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ithmuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Barang siapa yang mengubah-ubah wasiat setelah mendengar wasiat tersebut, maka dosanya ditanggung oleh pelaku pengubah tersebut.
Maka kalau istri menyembunyikan wasiat itu demi kebaikan dirinya saja supaya dapat 1/4 atau dapat 1/8 dari harta suami, kan istri kan 1/4 atau 1/8, maka istri tersebut menanggung dosa dan dia telah memakan hal yang haram atau sebagainya harta haram. Maka nggak boleh menyembunyikan wasiat yang sah. Adapun menyembunyikan wasiat yang tidak sah nggak masalah. Kayak kasus pertama tadi. Seperti itu Pak ya. Iya, baik. Cukup insyaallah. Cuma sampai sini aja. Insyaallah jazakumullahu khairal jaza Bapak-bapak sekalian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.